Contoh gini ya, contoh, jangan marah. Anak muda, lempox, campur lem tikus. Yang lama kecampur lem Korea, tidak mau tak buka mulu itu. Lem, mabuk setengah. Bayangkan kalau orang mabuk setengah, nak ambil motornya, dia listrik, nak kira aspal. Wah, mati kafir kok cilaka. Nah, itu anak muda zaman dulu. Sekarang anak muda yang banyak di sini adalah anak muda pemuda hijrah. Waqalaidan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam karena pemilu, bukan Islam karena pilcaleg, tapi Islamlah secara benar. Tahun politik seperti ini, banyak politisi penampilannya kala-kala Ustadz Dasar. Islam pencitraan, pakai songkok, pakai gamis, nalilit lehernya serban, angkat tangannya, pasang baleho 4x6, siap membela Islam, baru tidak pernah didapat di masjid. Islam pencitraan, ya. Malah lebih parah itu caleg di jalan, macam-macam saya lihat fotonya. Ada yang kasih takut-takut matanya, ada yang kayak ababi, ada yang lebih parah kepalanya di bawah. Baru dah tulis siap jungkir balik untuk rakyat. Ada caleg di sini? Ada? Alhamdulillah kalau ada caleg hadir pengajian. Hafal-hafal mukanya itu, berarti orang baik. Waqalailan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Ayo coba-coba kita salawat rame-rame. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati guru kita Ustadz Fahru Rozi yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pertama kali Islam didakwakan, Nabi dakwanya coko-coko, japri, jaringan pribadi saja. Waktu Nabi dakwah awal-awal Islam, sembunyi-sembunyi, hanya kepada karib kerabat, teman-teman dekat, sanak keluarga. Tapi setelah keislaman Umar bin Khattab, Islam kemudian broadcast. Kalau tadi kan japri, nah ini setelah Umar broadcast. Umar bilang begini, ya Rasulullah, apa yang kita sampaikan ini kan barang baik, kenapa mesti sembunyi-sembunyi? Apa yang kita sampaikan ini kan barang benar, kenapa sembunyi-sembunyi orang? Nah bilang Nabi, lu tahu itu minoritas kita, cek deki, nega ikapere. Tapi Umar bilang begini, ya Rasulullah, don't worry, be happy. Ya aku lagi cari hadis itu, tidak ada. Kayak nontonnya Ustaz Dasar ini bos. Ya Rasulullah, jangan cemas. Kalau ada yang ganggu ya Rasul, saya Umar bin Khattab yang hadapi. Masya Allah. Kita harapkan polisi seperti ini, kita harapkan tentara seperti ini, kita harapkan pemuda-pemuda seperti ini. Ada yang ulama, tentara, polisi, pemerintah bilang ceramah Ustaz, ada yang ganggu pun nak dihadapi. Allahu Akbar. Umar bilang begini, ya Rasulullah tenang, kalau ada yang coba halangi dakwah, saya yang hadapi.
Dan memang Umar bin Khattab pada saat itu tidak ada kali berkelahi. Salah satu kebiasaan budaya Arab waktu itu lomba tulis puisi dan lomba berkelahi. Umar bin Khattab tidak pernah ada yang kalah. Masya Allah. Maka rangkul itu preman-preman, rangkul itu orang-orang yang jago berkelahi, temani itu ulama kalau pergi dakwah. Kau tahu saya sebagai pelindungnya. Kalau saya nak kecak-kecak dia penuh. Kalau kau yang besar-besar badan, kalau orang tak tahu di situ, pemuda hijrah. Nah, mulailah Nabi berdakwah secara terang-terangan. Mulailah Nabi berdakwah secara terbuka. Akhirnya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Gosor mulai marah. Nabi lagi di Abu Jahal, kata lewat-lewat ini Muhammad, terang-terangan ini. Akhirnya apa? Rapat darurat. Saudara-saudara sekalian, ini Muhammad pergerakannya semakin mengkhawatirkan. Ini Muhammad kalau dibiarkan habis kita ini agama nenek moyang. Bagaimana menurut Anda? Dari belakang ada yang usul. Pak Ketua, ya, bagaimana kalau kita sogok uang? Kita kumpulkan uang orang-orang kaya di Mekah, kasih Muhammad. Apa Nabi bilang Pak Ketua sidang? Mohon maaf, Muhammad bukan pejabat Indonesia. Kasih uang, tidak masalah. Coba. Kalau begitu, usul lagi dari belakang. Kalau begitu, Pak Ketua, apa? Kasih sogok jabatan. Kasih jabatan paling tinggi. Siapa tahu Muhammad berhenti. Saya bilang lagi, bukan orang di sana. Kasih jabatan, gila urusan. Kasih jabatan, tenang, yang tadinya haram menjadi halal. Saya bilang kalau begitu, kasih perempuan paling cantik. Saya bilang Muhammad bukan pejabat di Indonesia. Kasih perempuan kelapa-kelapa. Akhirnya dari belakang ada anak muda usul. Pak Ketua, ya, bagaimana kalau kita bunuh Muhammad? Bagaimana caranya? Dia juga punya suku Bani Hashim. Kalau dibunuh, Pak, kamu ini keluarganya. Dia bilang begini, gampang, borongi. Panggil semua suku yang ada di Mekah, kita kepung rame-rame. Kalau Bani Hashim keberatan, Bani Hashim berhadapan dengan semua suku yang ada di Mekah. Bagaimana? Setuju? Setuju? Setuju. Oke. Ini rapat, besok malam Muhammad dibunuh dengan catatan rapat ini tidak boleh bocor. Siapa yang bocorkan, maka kami pancung kepalanya. Bubar rapat. Ternyata ada peserta rapat cerita sama istrinya. Pacetong. Nabi lagi bu, datang rapat ini tapi rahasia aja lalu kau bisa kasih tahu ini jangan ngomong. Siap, apa tuh main Pak? Nggak bilang kodo Muhammad besok mau dibunuh. Tapi jangan cerita-cerita. Siap, aman, 86. Ini ibu pergi pasar. Pas si buntu bisa mana ibu-ibu? Sini ke dulu. Kenapa? Kau bisa aja aku kasih tahu ini. Kau bisa aja kasih tahu apa Muhammad besok dibunuh. Jangan dibunuh aja. Ini sudah dikasih tahu, pergi juga di Batanggana. Laku ribu-ribu. Ternyata dari dulu itu perempuan tidak boleh dikasih rahasia. Jangan lihat dia itu di atas. Ini perempuan baik semua ini. Akhirnya bocor. Ternyata Nabi pun tahu. Dari mana Nabi tahu? Dari malaikat Jibril. Itu malaikat Jibril kalau ada rahasia mau disampaikan kepada Nabi atau tiba-tiba ada yang serang Nabi, malaikat Jibril langsung muncul. Seperti itu iklan Bani Piro. Langsung muncul. Jibril berkata, Muhammad, hati-hati. Sebentar malam akan ada penyerangan. Kau siap-siap. Siap. Muhammad langsung telepon Cikali. Siapa yang tahu Cikali Nabi? Siapa? Bukan sebuah hadiah siapa? Tahu siapa namanya?
Siapa? Siapa sih dulu? Cepat. Buka sebuah dia siapa? Cepat. Nah, 2 menit. Cepat. Tapi sebelum kau jawab itu ada passwordnya. Siapa namanya nenekku? Udah tahu? Nah, pelajaran buat kita semua. Besok kalau ada yang tanya, jawab saja. Salah atau tidak, urusan belakangan. Nah, besok kalau dijawab kok, coba kau sebut saja. Siapa namanya nenekku? Abdurrahman. Mana nama tahu di sini? Betul? Nah, siapa satu-satunya Nabi? Ali siapa? Banyak Ali di sini. Ali siapa? Ali bin Abi Thalib. Hadiahmu. Lentong itu rasanya orang ustaz dengan uang pejabat nah lain rasanya. Sudah, Ali bin Abi Thalib dikasih tahu. Ali, kenapa? Ya Rasul. Waktu itu tokoh muda. Ali, kau ganti Kak sebentar malam tidur di tempat tidurku, sebentar malam akan ada penyerangan. Kira-kira Kak ngasih kalau sebentar malam saya mau dibunuh, aku tanya ke sini kok tidur kok di tempatku mau? Lalu dia bilang enak Ustaz. Coba bayangkan, ini pemuda Islam ketika selesai hijrah, Ali ditanya, Ali, waktu itu kamu tahu Nabi mau diserang, kamu tahu? Jadi, nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, Ali ditanya, kenapa kau mau ganti Muhammad pada malam itu? Adik-adik pemuda hijrah, dengar baik-baik. Ini camkan baik-baik. Ali bin Abi Thalib bilang begini, kalau Ali yang wafat pada malam itu, hanya anaknya Abi Thalib yang meninggal. Satu saja yang meninggal. Tapi kalau Muhammad yang wafat pada malam itu, bukan satu manusia yang wafat, bukan satu manusia yang hilang, tapi cahaya kebenaran hilang di permukaan bumi. Kalian semua harus seperti itu, pemuda-pemuda Islam. Agama dihina, kalian maju. Kalau pribadimu yang dihina, gak usah mau marah. Islam agamamu dihina, kalian maju. Boleh kau bilang bos, boleh kau bilang anak Pak Botoro, Pak Kapalat Talang, oke saya terima. Tapi agamaku kau injak-injak, saya tidak akan mundur meskipun satu jengkal. Hati-hati kau. Saya divisi tadi 5 menit mana? Mau milih aku bos? Nah, lalu Rasulullah meninggalkan lokasi rumah beliau. Allah perintahkan Rasulullah untuk membaca satu ayat. Ada yang tahu itu ayat? Ya sudah digali. Apa ayat yang dibaca Nabi? Ayo, siapa yang tahu ayat yang dibaca Nabi ketika keluar rumah? Di situ saja, tidak dikasih hadiah. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim fa'aqsaynahum fahum. Ada yang tahu artinya? Di muka mereka kami pasang dinding, belakang mereka, samping kiri kanan mereka. Nabi keluar, tidak ada yang bisa melihatnya. Ayat ini biasa nak pakai mahasiswaku kalau ada sufi lalu lintas. Itu ada nak lihat polisi lalu lintas nak pakai. Keluar selesai langsung Nabi bilang, ini Ustaz Pak Bale-Bale. Kenapa yang Pak Bale-Bale? Lewat ditilang Ustaz. Baca itu ayat. Kau baca Ustaz. Bukan ayat yang salah, kau yang beleng-beleng. Kenapa kau ditangkap kok? Nggak pakai helm? Ya pasti nak salah cilik kok. Balik itu polisi nah hafal juga itu ayat. Baik itu ada celengan yang lewat. Itu pesan kedua tadi isi saya itu belum. Isi. Ayo, itu yang ada penggalangan dana mau 50 rupiah, 100 rupiah isi. Itu sebagai wujud kecintaan kita kepada dakwah dan wujud kecintaan kita bahwa kita betul-betul hijrah dari kiri dan lapak jambatan. Kamu terlalu sekte, kasih isi yang ada celengan lewat ya. Habis waktuku. Habis. Nah, ada lagi. Nah, keluarlah
keluar Rasulullah, tidak satupun yang melihatnya. Abu Jahal, Abu Lahab, dan para tentaranya. Begitu tersadar, ternyata Nabi sudah tidak ada. Panik Abu Jahal, keluar, didapatnya Ali bin Abi Thalib. Dibuka kampak tidurnya Nabi, selimutnya, Ali ditarik, pegang lehernya. Lalu Abu Jahal berkata, "Aina Muhammad? Mana Muhammad?" Nabi bilang, Ali, kalau bahasa kita, apa saya ditanya, orang baru bangun kok. Kalau bahasa dasar, bukan bahasanya begitu dalam sejarah. Ini maknanya sama. Lalu panik Abu Jahal, panik. Lalu dia bikin pengumuman, "Ayuhan nas, wahai penduduk Makkah, siapa yang mendapati Muhammad dalam keadaan hidup atau mati, saya kasih hadiah 100 ekor onta betina hamil, tidak ada suaminya." Ya namanya onta tidak ada suaminya, namanya binatang. Tapi sekarang banyak tuh cewek mau saya onta. Hamil tidak ada suaminya, beleng-beleng. Kalau saya kok baik-baik. Makanya kasih turun itu uang panaimu. Itu kali 25 juta kira-kira 2,5 miliar. Abu Jahal bilang, siapa yang dapat Muhammad, saya kasih hadiah 2,5 miliar rupiah. Heboh tanah Makkah. Salah seorang pencari tanda jejak namanya Suraqah bin Malik. Hebat ini cari tanda jejak. Dia tidak perlu melihat jejak-jejak kaki yang dia lewati. Dia tidak perlu melihat pasir-pasir yang dia lihat. Tapi apa? Dari penciumannya saja. Oh, ini dari Semangga Barani. Kenapa tahu? BRICS menyerang zaman dulu. Oh, Fahrul Rasul. Kenapa kau tahu? Oh, minyak-minyaknya apa? Malaikat subuh. Das Atlantik. Kenapa tahu minyak-minyaknya? Malaikat maut. Maka dikejarlah. Dikejar. Subhanallah. Suraqah bin Malik, dia dapat itu Nabi sama Abu Bakar. Tapi apa yang terjadi? Begitu dekat dengan Nabi dan Abu Bakar, kudanya Suraqah langsung standing. Kayak itu Ferrari, divisi lagi. Oh, alhamdulillah datang nih, nak kene pengantar. Gampang, sama-sama nih orang Makassar. Datang saja tanpa ceramah kita ini. Ini kamu kita yang terhormat yang penting kita dengarkan. Insya Allah lain waktu dan kesempatan.